Suasana meja makan di kediaman Adrian malam itu terlihat lebih ramai dari biasanya. Makanan yang dihidangkan pun tampak beraneka ragam. Tamu besar yang ditunggu sudah duduk bersama keluarganya yang lain. Mereka adalah Tuan Bima Dirgantara bersama istri keduanya, Veronica. Lalu tentu saja ada Bumi dan Dimas, anak dari Veronica dengan suami pertamanya yang juga sudah meninggal dunia. Tuan rumah sendiri juga sudah ikut duduk bersama sang istri dan anak sematawayangnya Nesha. Ada juga Andika dan istrinya, Liliana berada di sana, tapi putri kesayangan mereka belum tampak batang hidungnya. Malam itu Nesha terlihat sangat cantik dan anggun dengan gaun yang ia kenakan. Ia sengaja mempersiapkan tampilannya sebaik mungkin untuk bertemu Bumi, pria yang akan dijodohkan dengannya. Semenjak Bumi bersekolah di luar negeri, mereka sudah lama tidak bertemu kembali. Kali ini baru mereka bertemu. Dan tentu saja di mata Nesha, Bumi tampak semakin tampan dan gagah. Ia tak menyesal menyetujui perjodohan ini. Sudah lama sekali rasanya kita tidak berkumpul bersama seperti ini, kata Tuan Bima berbasa-basi. Betul sekali, Tuan. Saya harap dengan perjodohan anak kita, hubungan kita bisa lebih akrab lagi, sahut Adrian dengan wajah sumringahnya. Siapa yang tak senang bisa akrab dengan Tuan Dirgantara, bukan? Ya, saya harap begitu. Tapi semua kembali lagi ke anak-anak kita. Jika memang mereka saling setuju untuk melanjutkan hubungan mereka ke arah yang lebih serius, kita sebagai orang tua hanya bisa mendukungnya saja, kata Tuan Bima Dirgantara penuh wibawa. Nesha tersenyum senang mendengar percakapan orang tuanya. Ia beberapa kali curi-curi pandang ke arah Bumi yang fokus pada makanannya saja. Wajahnya pun datar saja seperti biasa. Oh ya, jadi apa kegiatan Nesha saat ini? Tanya Tuan Dirgantara kemudian. Saya saat ini sedang fokus mengurus butik, Om. Makin lama pelanggan butik makin banyak. Dan produk yang saya produksi sudah mulai masuk ke pasar Asia, jawab Nesha tetap dengan keanggunannya yang melekat pada jati dirinya. Wah, bagus sekali. Om senang dengan anak muda yang suka bekerja keras. Meskipun kamu tidak melanjutkan perusahaan ayahmu, tapi kamu punya potensi untuk sukses di bidang yang kamu tekuni, puji Tuan Dirgantara sehingga wajah Nesha bertambah cerah. Terima kasih, Om. Saya harap begitu. Saya dengar ada putri keluarga Wijaya yang ikut berbisnis, bukan? Tanya Tuan Dirgantara lagi. Benar, Tuan. Dia keponakan saya, anak dari Mas Andika, jawab Adrian seraya melihat pada Andika. Iya, Tuan. Dia dari dulu senang berbisnis, jadi setelah selesai kuliah, dia juga ikut menjalankan perusahaan. Tapi dia masih tahap belajar, saya hanya membimbingnya saja, kata Andika ikut menjelaskan. Lalu kemana dia sekarang? Apa dia tidak ikut makan malam ini? Tanya Tuan Dirgantara.
Sontak Andika dan Liliana saling pandang mendengar pertanyaan itu. Mereka bingung mau menjawab apa. Padahal mereka sudah berkali-kali menelepon Senja, tapi anak itu tetap saja belum kelihatan batang hidungnya, sementara acara makan malam sudah dimulai. Benar juga. Saya baru sadar dia tidak di sini. Senja kemana, Mas? Tanya Adrian. Senja? Batin bumi. Tiba-tiba yang ditunggu baru saja muncul dengan langkah tergesa-gesa. Ia pun dengan cepat menghampiri meja makan itu. Senja di sini? Kata Senja setengah berteriak lalu menghampiri Om Adriannya sebagai tuan rumah yang punya acara. Maaf, Om. Senja terlambat. Biasa, urusan anak muda, bisik Senja sambil terkekeh pada Adrian lalu mencium pipi omnya itu. Selanjutnya ia pun menyapa keluarganya. Liliana memberi kode pada Senja untuk segera duduk di kursi sebelahnya. Kau ini dari mana saja? Kau sudah terlambat, tanya Liliana setengah berbisik. Maaf, Senja kan cari gaun dulu biar cantik, jawab Senja beralasan. Ada aja alasannya, oceh Liliana. Tidak apa-apa. Biasalah, namanya anak muda. Memang sering begitu, ucap Tuan Dirgantara yang mendengar obrolan kedua ibu dan anak itu. Senja menunduk karena merasa bersalah. Dari tadi ia belum sempat memperhatikan siapa tamu undangan mereka. Sementara Bumi sudah menyadari keberadaannya sejak awal ia datang. Maaf, saya datang terlambat, Tuan, ucap Senja yang masih menunduk. Tuan Dirgantara tergelak. Jangan panggil, Tuan. Terlalu kaku. Panggil Om saja, tidak masalah. Siapa namamu? Apa kau putrinya Tuan Andika? Tanya Tuan Dirgantara. Benar, Tuan. Om maksud saya. Saya putri Tuan Andika, nama saya Sen. Perkataannya terputus saat ia mengangkat kepalanya lalu melihat sosok pria yang sudah ia rindukan selama 2 hari ini. Pria itu duduk tepat di sebelah Tuan Dirgantara. Dek. Hati Senja mendadak bergemuruh. Jutaan pertanyaan bermain di kepalanya. Kenapa pria itu ada di sini dan ikut makan malam bersama? Apakah dia adalah anak Tuan Dirgantara? Berarti dia Tuan Muda Dirgantara? Lalu, bukannya ini makan malam untuk membahas perjodohan Nesha dan anak Tuan Dirgantara? Apakah pria itu adalah pria yang akan dijodohkan dengan Nesha? Senja tak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Beda dengan Bumi yang masih mampu bersikap tenang saat kedua mata mereka saling pandang. Benarkah ini? Benarkah kau pria yang akan dijodohkan dengan Kak Nesha? Tanya Senja dalam hati. Kenapa tidak dilanjutkan? Namamu Sen apa? Ulang Tuan Dirgantara. Senja langsung mengerjapkan matanya berkali-kali. Ia baru sadar, ia sudah bertindak gegabah. Tak seharusnya ia hilang fokus seperti itu.
Senja, Tuan. Om. Nama saya Cahaya Senja Wijaya.